Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Arju ilaikum antum bi khair. Jadi saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, untuk hari ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas materi, khususnya materi bahasa Arab pada tingkat kelas 11 MA. Yakni materinya itu akan kita bahas tentang isim. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isim, yang mana kita ketahui bahwa isim itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali jumlahnya yang kita dapat temui. Namun, pada kesempatan ini isim yang akan kita bahas itu mengenai makna dari isim itu sendiri, yakni apakah makna isim itu bersifat umum ataupun khusus. Nah, di sini kita lihat bahwa isim ini terbagi atas dua, yakni isim nakira, yang mana isim nakira ini adalah merupakan isim yang memiliki makna umum. Dan yang kedua itu adalah isim ma'rifah, yang mana isim ma'rifah ini adalah termasuk isim yang maknanya itu sudah bersifat khusus. Adapun yang dimaksud dengan isim nakira, yaitu dalam istilah bahasa Arab dikatakan kullu ismin yadullu ala ghairi muayyan. Artinya isim nakirah adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa isim nakira ini bendanya itu masih bersifat umum atau belum jelas benda yang dimaksud. Contoh pada lafaz suyyahun, kitabun, dan madrasatun. Dari contoh tersebut juga kita bisa dapat pahami bahwa isim nakira ini pada umumnya di akhir kata bendanya itu bertanwin. Baik, setelah kita bahas tentang isim nakira, kita berpindah kepada isim yang kedua, yaitu isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah dalam bahasa Arab dikatakan bahwa isim ma'rifah itu merupakan kullu ismin yadullu ala muayyan. Yakni bahwa isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna tertentu. Jadi, isim ma'rifah ini adalah kebalikan dari isim nakira. Kalau sebelumnya isim nakira ini isimnya itu belum jelas atau belum ditentukan, maka isim ma'rifah ini berarti bendanya itu sudah dijelaskan atau sudah bermakna khusus. Contohnya misalnya pada lafaz al-masjidu, Muhammadun, dan lafaz Jakarta. Adapun isim-isim yang termasuk dalam isim ma'rifah itu ada 7. Yang pertama itu adalah isim yang beralif lam. Nah, jadi ketika kita melihat atau menemui isim itu dia beralif lam di awalnya itu, maka isim itu berarti termasuk daripada isim ma'rifah. Contoh pada lafaz as-suyahu, al-hayawanu, al-mathafu. Nah, kemudian contoh penggunaannya dalam kalimat misalnya seperti nazartu suyyaha fi syatil bahri. Kemudian isim ma'rifah yang kedua adalah isim alam. Nah, yang mana sih isim alam yang dimaksud? Nah, isim alam yang dimaksud adalah semua nama atau kata benda yang berarti adalah nama orang dan nama tempat. Contoh misalnya pada lafaz Ibrahim, Ahmadu, dan Malang. Nah, dalam penggunaannya dalam kalimat misalnya Ibrahim thalibun fil madrasatil aliyah. Adapun isim ma'rifah yang ketiga yaitu adalah isim dhamir. Nah, isim dhamir adalah merupakan kata benda atau isim yang terdiri atas subjek. Nah, contoh misalnya pada lafaz huwa, huma,
hum. Nah, sebenarnya ini masih banyak lagi ya contoh-contoh yang termasuk daripada isim dhamir, namun saya hanya menuliskan 3 dalam materi ini. Nah, kemudian contoh penggunanya dalam kalimat, misalnya pada kalimat huwa yaskunu di Jakarta. Dan isim yang keempat itu ada isim isyarah, yang mana yang dimaksud isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Contoh kata tunjuk di sini ada lafaz hadza, hadzani, ulaika. Nah, kemudian contoh penggunaannya dalam kalimat, misalnya hadzal usbu uridu an adhhaba ila syatil bahar. Isim ma'rifah yang berikutnya itu adalah isim mausul. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa istilah isim mausul ini dikenal dengan kata kata penghubung. Contoh yang akan saya tunjukkan atau yang berikan dalam materi ini itu misalnya alladzi, alladzani, allati. Nah, namun sebenarnya masih banyak kawan-kawan daripada isim mausul ini. Nah, kemudian penggunaannya dalam kalimat, misalnya pada kalimat ini dhahabtu ilal bahari alladzi yaqa'u fi Jakarta. Selanjutnya isim berikutnya yang termasuk dalam isim ma'rifah itu adalah isim yang diidafatkan pada ma'rifah. Nah, artinya bahwa isim yang diidafatkan pada ma'rifah ini adalah isim yang disandarkan pada isim yang ma'rifah. Karena isim ma'rifah atau isim yang disandarkan ini dia beralif lam. Contoh misalnya kalimat hadikatul hayawan. Kemudian yang kedua babul fasli. Nah, kemudian contoh kalimatnya yaitu zahabtu ila hadikatil hayawan. Nah, berikut isim ma'rifah yang terakhir itu adalah isim yang didahului oleh nida. Maksudnya bahwa isim ma'rifah ini adalah isim karena diawali atau di depannya itu ada huruf ya, unda. Nah, seperti pada contoh ini, seperti lafaznya itu ya Ahmadu, ya Thalibu, ya Mudarrisu. Penggunanya dalam kalimat misalnya ya Ahmad idhab ila syatil bahri ma'i. Nah, saya kira penjelasan mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah untuk hari ini atau kesempatan ini cukup. Walidzalik, jadi saya harap semoga ini bisa kita semua mendapatkan manfaat. Yumkin hakadha minni. Syukran ala husni timamikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.